Hai sahabat Trending Plan, hai alam semesta. Apa kabar hari ini? Apa kabar Queen Sol? Queen Sol hari ini ngantuk berat. Sahabat, semoga hari ini kita senantiasa sehat. Jangan lupa ya, jaga kesehatan dan juga stamina tubuh dengan rajin berolahraga. Bahagiakan hati dan diri serta makan makanan yang bergizi dan juga minuman yang sehat. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas kita sehari-hari. Pokoknya sahabat harus senantiasa sehat, bahagia, dan juga sejahtera. Sahabat Trending Plan mau mengucapkan terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia nonton video-video informasi mengenai tanaman terutama yang ada di galeri Trending Plan. Pokoknya terima kasih banyak dan juga terima kasih yang sangat berlebih untuk waktunya hari ini saat ini menyaksikan video dari Trending Plan. Semoga informasinya bermanfaat dan juga pokoknya jangan segan-segan untuk komen kalau sahabat Trending Plan ada informasi lainnya yang belum saya sempat sampaikan ataupun hal-hal yang ingin ditanyakan seputar tanaman hias yang ada di sekitar kita. Oke, sahabat Trending Plan, di hadapan saya ini sekarang ada berbagai macam jenis philodendron. Tapi hari ini saya mau kupas khusus untuk philodendron golden crocodile atau ekor buaya emas. Ini dia. Philodendron golden crocodile. Cantik ya. Memiliki daun yang berwarna kuning cerah. Tuh, daunnya kuning cerah. Jadi agak cenderung kayak orange semuda atau kuning tua ya. Bentuknya memanjang dengan gerigi di tepiannya. Nah, hal ini juga menjadikan tanaman ini menjadi semakin cantik ketika kita melihat daunnya yang sangat licin ya. Daunnya tuh mengkilat, licin. Terus udah gitu dia mempunyai venasi yang urat tengah yang sangat tebal dan juga urat-urat venasi ke sampingnya itu lebih jarang ya. Lebih jarang sekali dan dia mengikuti bentuk dari geriginya. Kalau geriginya ke sini, maka dia ada bentuk venasinya ke sini. Hal inilah yang membuat philodendron crocodile atau golden crocodile ini terlihat semakin cantik. Apalagi kalau kita merawatnya dan membersihkannya dan menjaganya dengan penuh kasih sayang. Maka dia akan semakin subur dan juga semakin lebat daun-daunnya. Nah, sahabatku tercinta, biasanya philodendron golden crocodile ini daun yang remaja dan dewasa itu terlihat berbeda. Nah, ketika dia masih kecil, masih remaja ya, aku bisa kasih contoh mungkin kayaknya yang ini ya. Yang ini kayaknya ya, yang kelihatan ya. Nah, ketika dia masih remaja atau masih muda, daunnya itu cenderung geriginya tuh kelihatan banget tuh. Ya kan, gerigi-geriginya tuh. Tapi saya juga agak bingung sih, karena daun yang dewasa pun juga sama, geriginya tetap kelihatan. Nih seperti ini kan sudah dewasa, ya kan? Seperti ini nih yang agak terpapar sinar matahari juga sudah dewasa. Namun ya kalau yang saya perhatikan dalam satu pohon itu terkadang bentuk geriginya itu tidak sama. Ada yang halus, ya kan? Ini terlihat lebih halus. Nah, kalau yang ini terlihat lebih bergerigi, ya kan? Bahkan yang ini saya nggak melihat dia bergerigi, cuman ada bentuk-bentuk ya. Bentuk-bentuknya tuh kelihatan aja gitu, ya kan? Jadi kesimpulannya adalah masing-masing daun itu bentuknya itu tepian geriginya itu akan tidak sama ya. Akan nggak sama bentuknya. Tapi ciri khasnya dari mereka adalah daunnya yang memanjang dengan gerigi-gerigian di tepinya. Dan juga tentunya adalah warnanya yang dominan kuning atau orange muda. Nah, cantik ya. Kalau sahabat semua ingin memiliki tanaman atau philodendron golden crocodile seperti ini, tentunya juga membutuhkan perawatan yang lebih ekstra dibandingkan tanaman philodendron yang lainnya. Karena memang ini termasuk jenis yang memiliki variegasi. Tentunya akan lebih sensitif terhadap cahaya matahari ya.
cukup berlebih. Nah, di kali ini Trending Plan akan berbagi pengalaman gimana merawat tanaman dari Philodendron Golden Crocodile ini. Nah, pokoknya simak, jangan kemana-mana ya. Oke, sekarang kita langsung masuk aja gimana caranya Trending Plan merawat Philodendron Golden Crocodile. Nah, meskipun si Golden Crocodile ini adalah termasuk jenis philodendron pada umumnya, tentunya kita harus benar-benar memberikan perhatian yang lebih nih. Karena apa? Karena memang philodendron golden crocodile ini terlihat dari daunnya ya, daunnya ini lebih tipe yang seperti ini lebih cenderung sensitif sekali terhadap cahaya matahari. Ini akan sangat mudah sekali untuk terbakar. Oleh karena itu kita harus benar-benar memperhatikan kelembapannya nih, karena dia memang nggak bisa nih terlalu terang, terlalu panas atau suhu terlalu kering ya. Biasanya kelembapan di bawah 50% itu cukup membahayakan buat mereka. Nah, oke sahabatku, kita masuk yang pertama nih. Yang pertama adalah cahaya. Hampir semua tanaman philodendron pasti senangnya adalah dengan cahaya yang cukup, menyukai cahaya namun tidak boleh terkena sinar matahari langsung. Jadi tempat yang paling tepat itu untuk Philodendron Golden Crocodile ini adalah di teras yang ternaungi ataupun di dalam ruangan. Di dalam ruangan pun kita harus hindari tempat-tempat ruangan yang terkena sinar matahari langsung atau jendela yang terlalu panas, karena itu mudah sekali untuk membakar daun-daun Philo crocodile kita, golden crocodile kita ya. Nah, contohnya ini saya letakkan di tepian jendela, akhirnya lama-lama sinar matahari yang membias ke jendela itu jadi membuat si daun-daunnya terbakar. Ini daun yang terpapar sinar matahari. Memang tidak instan, tapi beberapa hari kemudian akan terjadi seperti ini. Namun, jika kita bisa meletakkannya di tempat yang tepat, ini adalah yang saya letakkan di tempat yang teduh. Hasilnya seperti ini. Tempat teduh namun tetap terang ya. Jadi ruangannya harus tetap terang, masuk cahaya, namun tidak secara langsung. Jadi hindari tepian jendela yang terlalu panas. Ini hasilnya akan cantik seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu sahabat Trending Plan untuk kebutuhan cahaya dari Philodendron Golden Crocodile. Nah, selanjutnya adalah untuk media tanam. Media tanam sendiri biasanya saya menggunakan media tanam harus poros. Kenapa harus poros? Karena kita kan meletakkannya di pot ya. Beda lain hal dengan kita meletakkan mereka langsung di tanah. Kalau di pot itu otomatis, apalagi kalau pot kita itu lubang drainasenya kurang cukup baik ya. Nah, media tanam yang poros itu membantu sekali ketika kita menyiram mereka, air akan mudah turun ke bawah. Namun, meskipun poros, dia tetap harus dapat mengikat kelembapan dengan baik. Harus dapat mengikat air ya. Jadi tanahnya tetap basah, namun dia tidak becek, tidak merendam si akar-akar. Nah, contohnya adalah seperti cacahan andam, sekam bakar, dan juga bisa dibantu dengan kokopit ya, atau tanah organik yang sudah steril. Steril itu dia bersih dari kotoran hewan, bakteri-bakteri, dan itu biasanya dijual di tempat-tempat yang menyediakan tanaman hias. Nah, media tanam yang seperti itu, apalagi kalau kita bisa menambahkan humus bambu. Nah, karena apa nih? Hampir semua jenis philodendron itu sangat menyukai nutrisi. Dia membutuhkan nutrisi yang banyak untuk pertumbuhan daun-daun mereka yang cantik dan besar-besar ya. Nah, oleh karena itu kita sudah harus nih menyediakan media tanam yang sehat, yang kaya akan nutrisi. Nah, itu boleh dengan cacahan andam yang saya sebutkan tadi, cacahan andam, sekam bakar, kokopit, ataupun boleh dengan humus bambu. Namun kalau memang di lokasi sahabat semua tidak ada, jangan sampai menjadi kendala. Kita bisa menggunakan media tanam lainnya, mungkin seperti tanah yang dicampur dengan sekam mentah pun boleh. Namun kita hanya tinggal mengatur frekuensi untuk penyiraman. Frekuensi penyiraman atau air itu kita bisa atur dengan cara kita meletakkan jari kita di dalam media tanam. Kira-kira kalau memang sudah kering, itu tandanya kita harus segera melakukan penyiraman terhadap tanaman kita. Nah, yang selanjutnya adalah mengenai pupuk.
Tadi saya sudah sampaikan kalau philodendron itu sangat suka akan nutrisi karena mereka sangat membutuhkannya untuk pertumbuhan daun-daun serta dahan dan akar mereka. Karena biasanya daun yang tumbuh besar, subur, kalau tidak ditunjang dengan akar yang kuat, maka dia akan cenderung lebih suka terkulai. Lebih terkulai. Tapi kalau dia mempunyai akar yang kuat, maka dia akan dapat berdiri dengan sempurna atau dengan sehat dan tegak. Nah, sahabatku tersayang, berikanlah kebutuhan pupuk mereka, nutrisi mereka ya, sekitar 2 minggu sekali ataupun bisa boleh sebulan sekali atau sebulan 2 kali. Biasanya saya kalau 2 minggu sekali saya menggunakan pupuk cair. Pupuk cair tentunya untuk kebutuhan akar, nutrisi akar ya, dan juga untuk daun-daun mereka nih. Nah, namun kalau kita menggunakan pupuk yang slow release seperti pupuk-pupuk yang NPK atau Dekastar itu boleh juga. Nah, itu bisa digunakan sekitar 3 bulan sekali sampai dengan 4 bulan sekali. Biasanya saya seperti itu. Jadi saya kontrol mereka. Ataupun saya ada beberapa yang saya gunakan 6 bulan sekali. Tergantung dari kadar si pupuk tersebut. Pokoknya sesuaikan. Jangan lupa baca kemasan yang ada di baliknya itu loh. Jangan sampai kelebihan porsinya atau jangan sampai kurang juga. Oke, sahabatku tersayang, kira-kira itu adalah cara perawatan philodendron golden crocodile. Sebenarnya itu lebih ke pengalaman ya, pengalaman dari Trending Plant merawat philo golden crocodile. Nah, selanjutnya untuk tips dan juga triknya nih. Tips trik itu sebenarnya tergantung dari kondisi tanaman ya. Karena kebetulan kalau di Trending Plant sendiri, apa sih yang biasa sering kita temui? Paling yang biasa sering kita temui itu kayak hama ya, hama ulat, apalagi terutama di musim hujan. Nah, di musim hujan seperti ini tuh biasanya ulat tuh banyak banget, nggak hanya menyentuh philodendron ya, tapi tanaman kita lainnya. Nah, itu biasanya kalau saya menemukan ulat, pasti saya langsung buang ulatnya, terus udah gitu saya cek di balik-balik daunnya. Kalau kita menemukan ada bintik-bintik hitam gitu kan, ada bintik-bintik hitam di permukaan daun atau di balik daun, itu tandanya biasanya di situ ada telur-telur ulat gitu loh. Nah, telur ulat itu bisa kita basmi dengan apa? Kita menyemprotnya, kita dengan semprot ataupun kita elap dengan lap yang cukup basah. Nah, itu sudah cukup untuk membantu untuk membuang dari hama ulat ya, telur-telur ulat. Ataupun kita bisa menggunakan hama untuk membasmi ulat. Tapi saya cenderung jarang menggunakan itu ya. Saya lebih suka dengan cara mengelap permukaan daun ya, mengelap permukaan daun dengan lap basah, karena dengan seperti itu kita juga bisa membersihkan si permukaan daun dari debu-debu, sehingga daun-daunnya pun bisa melakukan proses fotosintesis dengan sangat baik. Karena apa? Itu kebutuhan mereka kan untuk memasak makanan. Terus selanjutnya juga mereka akan memiliki daun-daun yang cenderung lebih sehat, dahan-dahan yang lebih kuat. Dan jangan lupa fungsi lainnya pun, mereka akan dapat menyerap polutan yang ada di sekitar ruangan atau area kita, sehingga kita akan menikmati udara atau oksigen yang bersih. Kurang lebih seperti itu sih sahabat, tips dan triknya gitu kan. Kalau untuk daun-daun yang terkulai seperti layu gitu kan, itu biasanya sih paling hanya karena media tanamnya terlalu basah. Kalau misalkan layunya terkulainya baru sedikit, kita ya cukup dengan membuang daun terkulai. Terus udah gitu kita kurangi intensitas penyiramannya. Tapi kalau memang sudah membusuk bisa dibongkar, cuci bersih, terus ganti dengan media tanam yang baru. Tentunya yang busuknya dibuang dulu ya. Nah, kurang lebih seperti itu sahabat. Semoga informasi yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat buat sahabat semua. Terutama sahabat yang pengen memiliki philodendron golden crocodile. Pengen tahu seperti apa sih golden crocodile. Nah, seperti ini ya golden crocodile tuh. Cantik banget kan? Jadi jangan segan-segan sahabat untuk memiliki philodendron golden crocodile. Untuk harganya sendiri untuk saat ini lumayan relatif masih terjangkau ya, untuk kategori jenis tanaman yang sedikit agak jarang. Tapi sekarang sudah banyak sekali petani yang membudidayakannya. Jadi sahabat lumayan agak mudah menemukannya di nursery atau plant seller kesayangan sahabat semua. Oke sahabatku sayang, kurang lebih seperti itu. Kesimpulannya adalah
tetap kita harus memperhatikan kebutuhan nutrisi mereka. Kebutuhan 4 dasar yang paling penting ya, dari cahaya, media tanam, pengairan, sampai dengan pupuk. Itu sangat penting. Jagalah 4 kombinasi ini dengan seimbang dan sempurna. Pasti nanti kita akan mendapatkan philodendron golden crocodile kita tumbuh dengan subur. Oke sahabatku sayang, apapun tanaman kita, tolong jaga dan rawat mereka dengan baik dan penuh kasih sayang, karena mereka akan tumbuh berbahagia serta sangat subur. Sahabatku, salam sehat dan bahagia selalu.